adik-adik semua. Kak Esther, hari ini kita mau ibadah sama-sama. Kita mau seru-seruan sama-sama. Tapi sebelum itu, kayaknya kita harus berdoa dulu deh. Iya, benar, kita harus berdoa dulu untuk mengawali ibadah kita semua ya adik-adik. Oke, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau ibadah kami Bapak, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Teman-teman, adik-adik semua di rumah siap untuk ibadah? Siap banget. Harus semangat Kak Esther. Kita semangat. 1, 2, 3, Kak Warrior. Let's go. Jesus. Amin. Hai adik-adik yang ada di rumah. Wow, hari ini kita mau pujian, kita mau penyembahan, kita mau melompat-lompat, bersorak-sorai buat Tuhan. Siapa yang semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Wow, keren banget. Adik-adik mana senyumnya? Cheese. Wih, keren-keren ya. Kalian sudah ganteng, sudah cantik. Hari ini kita mau semangat memuji Tuhan. Kega Warrior, let's go. Yuk, kita semangat memuji Tuhan. Come on, let's go. Woo. Jesus, you're my number one.
Selamat pagi adik-adik, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita berdoa, kita sudah melompat. Hari ini kita siap untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah lagi. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, sebelum kami dengar firman, kami perlu Roh-Mu menolong kami supaya firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami bisa bertumbuh dan kami bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami mau dengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu memberikan kami penerangan di dalam hati dan kepikiran kami Tuhan. Terima kasih, biar kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik yang mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke. Yuk, ini Alkitab kakak loh. Alkitab adik-adik mana ya? Ya, kita percaya firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu kita percaya. Mari adik-adik kita mau buka di dalam Alkitab kita. Mama-mama tolong ya. Mama dan papa tolong supaya adik-adiknya bisa membuka Alkitab. Nah, dalam bulan ini kita sudah masuk bulan April. Bulan keempat tahun 2021. Waduh, kakak kangen banget ngelihat kalian. Sudah bertumbuh seperti apa? Pasti sudah semakin hebat ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau baca firman Tuhan yang berjudul siapa yang tahu kerajaan Allah itu apa? Nah, kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Nah, kalau kita di Indonesia, kita berarti hidup di dalam pemerintahan Indonesia. Ada nggak yang jadi pemimpinnya? Ada. Di Indonesia itu Pak Jokowi. Nah, kalau kerajaan Allah yang memimpin kita adalah siapa? Allah itu sendiri, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah itu kita harus mengasihi Dia segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, kita mau buka di dalam Ulangan pasal 6. Ayat 1 sampai dengan 7. Tapi kakak nggak mau baca semua ya. Di dalam Ulangan ini Tuhan memberikan pesan kepada Musa supaya orang-orang Israel itu selalu melakukan perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan apa? Supaya dia jadi raja. Supaya dia yang memerintah untuk orang-orang Israel. Sama dengan kita. Alkitab ini tidak berubah. Apa yang di dalam dituliskan ini tidak berubah. Kalau kepada bangsa Israel untuk mereka itu taat kepada perintah, kepada kita juga ya. Nah, kakak cuma baca di dalam ayat yang kelima. Mulai dari ayat keempat deh ya. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nih, ada ceritanya loh. Adik-adik, kalau kita mau Natal kan ada tuh 3 orang Majus yang pergi ke cari Tuhan Yesus. Nah, mereka itu dari satu daerah yang sangat jauh sekali. Nah, mereka mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Kenapa? Perjalanan kakak baca yaitu di dalam ininya, perjalanannya itu jauh, lebih dari 100 km. Berarti dari sini sampai ke Bekasi itu lebih. Jadi mereka itu bukan naik mobil, mereka itu jalan. Terus apalagi? Dengan segenap hati mereka mencari. Mereka nggak bilang, aduh capek ya mau cari Tuhan Yesus, capek. Dan tidak ada itu. Tidak ada seperti sekarang ada map. Enggak, mereka itu yang jadi mapnya adalah bintang. Mereka melihat kemana bintang itu. Aduh, adik-adik. Nah, itulah kekuatan mereka. Mereka kuat. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, sampai mereka sudah ketemu, mereka kasih persembahan buat Tuhan. Mereka datang menyembah Tuhan. Nah, itulah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, adik-adik, gimana kita mau segenap hati? Adik-adik di rumah kan
nggak ke sekolah kan di rumah, bantu mama, bantu papa. Jangan buat kegaduhan. Berarti kita mendatangkan kerajaan Allah di dalam rumah. Kita mengasihi Tuhan sama dengan kita mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi koko. Nah, mengasihi saudara kita, mungkin mengasihi pembantu. Nah, itu kita mengasihi. Kenapa? Mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik kita mau tunjukkan. Atau apa? Mungkin mama kita lagi sibuk, kita bantu. Beresin tempat tidur yang sudah bisa, yang belum bisa rapikan rapikan sepatu atau rapikan sendal. Itu juga kita melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Gak marah-marah waktu melakukan. Nah, itu tandanya kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan semuanya yang ada pada kita. Nah, adik-adik, mari kita lakukan. Kita percaya kalau kita lakukan seperti orang Majus tadi, mereka pasti nemuin Tuhan. Kita pasti temukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik sekali buat adik-adik dan buat kita semua. Terima kasih. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kita dan kita percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Adik-adik, ayat hafalan dari itu ya. Dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Oke. Nah, terima kasih. Sebelum kita ini kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa, kita percaya bahwa firman itu akan tertanam dalam hati kita dan kita akan bertumbuh dan kita akan belajar hidup di dalam kerajaan Allah. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita lakukan yang sopan karena kita sayang Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup di dalam kerajaan-Mu, supaya kami melakukan segenap apapun dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, karena kami mengasihi Engkau. Kami mau bertumbuh Tuhan, mengenal Tuhan, supaya hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Dan firman itu merema di dalam hati kami, diterangi oleh firman Tuhan. Hati kami diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Adik-adik yang di hatinya ada Tuhan Yesus dan kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja, katakan amin. Kega Warrior, let's go. Hai adik-adik. Kembali lagi hari ini bersama Kak Samuel dan Kak Apnel. Nah, hari ini kita mau ngelakuin aktivitas apa sih Kak Apnel? Hari ini kita mau buat lampu lalu lintas, Kak. Lampu lalu lintas. Sebelum itu, alat dan bahannya kita butuhin ada apa aja nih, Kak? Oke, yang pertama kita butuh origami teman-teman. Origami ya. Nah, kalau bisa warna-warni ya. Warna-warni. Merah, kuning, hijau kayak gini. Contohnya. Terus kita juga butuh lem teman-teman. Nah, lem. Lalu kita butuh juga gunting. Terus kita butuh spidol juga. Atau pensil atau pen bisa pun ya. Terus kita juga butuh karton. Nah, terakhir kita butuh pola buat bulatannya, bisa pakai selotip atau bisa juga mangkok. Sebagai cetakan ya Kak ya? Cetakan pola bulatannya. Oke, gimana Kak cara bikinnya Kak? Oke, langsung aja kita buat. Pertama itu kita spidolin dulu Kak, ini Kak, belakang origaminya kita bentuk pakai cetakan Kak, bentuk bulat. Oke, Kakak coba buat ya. Oke. Nah, kebetulan kita juga udah punya nih ya. Udah ada dua nih teman-teman, adik-adik juga. Nih kayak gini. Terus habis dibentuk polanya kita ngapain Kak? Setelah buat polanya, kita gunting. Gunting sesuai yang tadi sudah dicetak. Betul banget. Jadi nanti masing-masing origaminya dipotong ya teman-teman. Ya. Nah, kita udah jadi nih adik-adik. Lalu step selanjutnya kita apa nih Kak? Kita bakal potong kartonnya. Potong karton. Kira-kira berapa nih Kak? Kira-kira ukurannya 15 kali 45 cm. Ah, dan adik-adik, kalau kalian beli kartonnya seperti ini, kalian nggak mau ribet, kalian tinggal ukur pakai penggaris, tarik dari atas sampai bawah. Bebas aja nggak apa-apa. Bebas aja, mau begini mau begini, yang penting persegi panjang ya. Persegi panjang, nah iya. Lalu kalian gunting. Nah, nanti udah kalian gunting, nanti kalian jadi seperti ini. Nah, lalu step selanjutnya ada apa lagi Kak?
Nah, tadi kan kita udah potong bulutan-bulutannya nih. Nah, nanti kita bakal tempelin ke karton ini. Ya. Nah, caranya adalah kita ambil lagi dulu lemnya. Ambil lem. Terus kita buka. Nah, terus kita lemin. Selupin? Oh, bukan. Kirain. Kita ambil lemnya, terus kita lemin di area luarnya nih, di pinggir-pinggir lingkarannya. Kenapa harus di pinggirannya, Kak? Kenapa nggak langsung aja di dalam itu? Nah, itu karena alasannya biar nggak gampang copot, Kak. Oh, jadi kan nggak kalau kayak gampang gini copot. lebih makin lengket kan. Oh iya. Jadi nih merah nih. Terus kalau udah kita tempel Tempel deh. warna merah. Ingat ya teman-teman, merah, kuning, hijau. Jangan kebalik. Kebalik. Nah, udah jadi nih adik-adik lampu lalu lintasnya. Nah, Kak Epnel, lampu lalu lintas tuh fungsinya buat apa sih, Kak? Fungsinya? Iya. Nah, fungsinya itu buat kita gak mengalami kemacetan, teman-teman. Kalau kita gak ada lampu lalu lintas nih, teman-teman, mobil, motor, bareng-barengan nih, teman-teman. Nanti bisa ada yang kecelakaan, nanti ada yang bisa tabrakan juga gitu. Kacau ya, Kak? Kacau jadinya. Nah, terus ini kan lampunya ada warna-warni, Kak, merah, kuning, hijau. Merah, Itu kuning, hijau. Artinya apa aja sih? Nah, kalau yang merah nih, Kak, yang merah ini kita harus berhenti. Berhenti. Nah, lalu yang kuning ini kita harus siap-siap untuk berhenti gitu, Kak. Siap berhenti. Oke, terus yang hijau? Kalau udah hijau, kita lihat nih udah hijau. Oh, berarti itu tandanya kita harus jalan, Kak. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan hubungannya lampu lalu lintas ini di jalan raya, fungsinya buat mengatur jalan raya. Nah, hubungannya sama kita apa sih, Kak? Nah, jadi kita sebagai anak-anak, nah kita tuh harus taat nih sama peraturan ya. Taat sama peraturan. Peraturan di mana aja ya. Misalnya Iya. kita di sekolah nih, di sekolah kan kita nggak boleh ngobrol ya, Kak. Iya. Kalau misalnya guru lagi ngajar ya. Nanti dimarahin, Kak. Nanti dimarahin. Nah, kita harus taat tuh kayak Iya. gitu. Terus juga kalau misalkan di rumah kita dilarang buat main game terus-terusan kan ya. Iya. Nah, itu kita juga harus taat, teman-teman. Nah, intinya kita juga harus taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan Jangan bener lupa. banget. Jangan lupa. Jadi, ayo teman-teman dari aktivitas hari ini kita bisa belajar untuk taat sama peraturan, taat sama. Kita harus taat, teman-teman. Betul banget. Oke, mungkin segitu dulu kali ya aktivitas kita hari ini. Iya, bener banget, Kak. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya. Dadah. Kega Warrior, Let's go. Kega Mania, mantap. Mantap. Halo Kak Andrea. Kak Esther. Lagi Wih, iya nih hari ini kita warna-warni gini nih, kayak pelangi gini. Ngomong-ngomong soal pelangi, Kak. Kakak pernah nggak sih dengar kisah pelangi di Kejadian 9 ayat 12 sampai 17? Belum sih, gimana tuh? Jadi pada saat itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Tuhan berkata kalau perjanjian yang dilakukan adalah dengan menaruh busur di awan. Itu, dan busur di awan itu mirip banget kayak pelangi. Oh, kalau kita sebutan sekarang pelangi ya. Bener banget. Jadi gitu ya Kaiser ya. Udah, teman-teman. Jadi makin tahu ya teman-teman ya dari Kaiser tadi. Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai. Tapi sebelum itu kita mau tutup doa dulu. Bener banget. Biar Kita enak. awali dengan doa dan kita tutup dengan Betul. Kaiser kita berdoa. berdoa. Kak Andrea yang pimpin ya. Oke, siap. Sih. Oke, Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami boleh senang-senang memuji nama Engkau, menyembah nama Engkau, dan mendengar sedikit dari isi hati Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang berkati, biar Tuhan yang tuntun setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Jesus. Amin.